Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam juga buat para kibiners ataupun habaib yang sudi kiranya menonton tayangan live kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah pemikirannya bisa terbuka, bisa legowo, bisa menjadi umat Rasulullah yang berbahagia di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sudah bersama narasumber kita, yakni Gus Aziz Jazuli dan juga Kiai Haji Aimaduddin Usman Al-Bantani. Assalamualaikum Kiai Gus. Waalaikumsalam Bang TJ. Suara gimana teman-teman? Suara aman ya? Suara aman, suara kedengeran? Assalamualaikum Kiai. Gimana kabarnya? Kumaha? Waalaikumsalam. Damang, Bang TJ, damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus Aziz, gimana kabarnya? Khair. Alhamdulillah, TJ, khair. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi kesekian kalinya kita bisa live lagi dengan Kiai Haji Aimaduddin Usman dan juga Gus Aziz Jazuli ya. Jadi mohon teman-teman, sahabat-sahabat TJ semuanya dan para kibiners, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Kalau sempat saya baca nanti akan saya bacakan ya. Ya, kita mulai Gus. Langsung aja nih Gus, to the point gitu. Mungkin Gus sebagai moderator di sini. Siap. Terima kasih Bang TJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya channel Bang TIJ Teguh Iqbal Johar. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama podcast dengan Kiai Haji Aimaduddin Usman Al-Bantani, dan saya di sini sebagai moderator untuk Bang TJ dan juga Kiai Haji Aimaduddin Usman Al-Bantani. Nah, pembahasan kita tidak akan terlepas dari persoalan mengenai nasab Habib Ba'alawi. Nah, jadi untuk teman-teman, mari kita simak bersama-sama statement dari Kiai Haji Aimaduddin Usman Al-Bantani untuk memulai diskusi ya pada malam hari ini. Monggo Yai Imad, silahkan. Assalamualaikum TJ, Bang Gus Abdul Aziz dan seluruh subscriber dari Bang TJ di mana saja berada. Alhamdulillah dari Aceh sampai Papua, tengah-tengah ada Banten. Kita malam hari ini bertemu dalam suasana penuh sukacita, kegembiraan. Bisa dilihat dari wajah Bang TJ dan wajah Gus Aziz Jazuli. Dari pecinya aja Gus Aziz Jazuli ini sudah mencerminkan sedang bahagia. Ini peci para wali kutub yang ada di daerah Banten ini. Alhamdulillah seluruh para penonton Bang TJ channel, bahwa sampai hari ini perjuangan para pejuang-pejuang Nusantara dalam rangka menyatukan visi, menyatukan misi membela bangsa Nusantara yang berjejer ribuan pulau, 17.000 pulau, dari mulai Sabang sampai Merauke, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat istiadat, berbagai macam kebudayaan,
berbagai macam kepercayaan, bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mereka semua memiliki kesamaan sejarah, memiliki kesamaan nasib, memiliki kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang merdeka sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, dan perjuangan dalam rangka membela bangsa pada hari ini diterjemahkan dengan upaya menjaga bangsa kita agar tidak bisa direndahkan oleh bangsa lain, yang bahkan oleh bangsa yang sebenarnya mereka lebih layak untuk banyak berterima kasih dan menjadi hamba dari bangsa Indonesia. Dan pada saat ini perjalanan perjuangan itu telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan lahiriah dan batiniah, di mana sebelum isu nasab bergulir, banyak saudara-saudara kita yang memang mereka sudah merdeka dari penjajah, tetapi mereka masih terjajah dalam jiwa, dalam rasa keagamaan, yang dimana ada sekelompok orang yang selama ini memberikan doktrin bahwa apabila tidak menyayangi kami, maka Anda tidak akan masuk surga. Kalau tidak mempercayai kami sebagai keturunan Nabi, maka Anda masuk neraka. Ternyata setelah diteliti, klaimnya itu palsu belaka. Tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Ba'alawi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi dari berbagai macam segi, dari berbagai macam sisi. Dari sisi ilmu nasab sudah jelas mereka bukan turun Nabi. Dari sisi ilmu sejarah sudah jelas mereka bukan turun Nabi. Dari sisi DNA mereka berhaplogrup G, bukan J1, sebagaimana para keturunan Nabi yang sudah tes DNA. Dari sisi akhlak, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Bahwa Allah hanya menginginkan agar engkau, wahai ahli bait Rasulullah, terhindar, disucikan dari rijsun, dan Allah mensucikan dengan sesuci-sucinya. Jadi ahli bait Nabi itu terhindar dari rijsun. Apa itu rijsun? Rijsun itu di dalam ayat yang lain Allah katakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bahwa innamal khamr, minuman keras, wal innamal khamru wal maisir, dan perjudian, wal ansab, patung-patung, wal azlam, mengundi nasib, rijsun min amali syaitan. Jadi keluarga Nabi dan insya Allah keturunannya juga akan terhindar dari minimal 4 perkara yang telah dinas di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah al-khamr. Yang kedua, dia tidak akan melakukan yang namanya maisir, perjudian. Yang ketiga, dia tidak akan menyembah patung. Yang keempat, dia tidak akan mau mengundi nasib. Mengundi nasib, mempercayai hal-hal yang tidak pantas dipercayai, bisa memberikan mudarat, bisa memberikan manfaat pada sesuatu yang dia bukanlah yang memberi manfaat dan juga yang memberi mudarat. Keturunan Nabi dan keluarga Nabi akan senantiasa menjadikan Allah sebagai ujung segala harapan, menjadikan Allah adalah puncak daripada cita-cita dan impian. Tidak ada keluarga Nabi, keturunan Nabi yang kemudian di dalam jiwanya ada ketakutan selain kepada Allah, ada harapan selain kepada Allah,
dan mereka senantiasa kemudian berharap kepada seluruh umat manusia untuk mempunyai jiwa dan semangat seperti itu. Itulah keturunan Nabi yang asli. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab fatwanya itu sudah memberikan sebuah statement ilmiah bahwa saya dapat memastikan, hampir memastikan bahwa turun Nabi tidak ada yang berzina, tidak ada yang melakukan pergaulan bebas dengan sesama jenis, tidak ada yang murtad. Nah, ini sudah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab fatwanya. Sementara orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, dalam keluarganya ada yang berzina, ada yang melakukan pergaulan bebas sesama jenis, ada juga yang minum khamr, ada yang berjudi, ada yang membunuh dan lain sebagainya. Sungguh ini sebenarnya adalah alamatun wadihatun bahwa bi annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam upaya, berbagai macam usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka untuk agar tetap dipercayai sebagai keturunan Nabi, tetapi mereka tidak bisa menjawab daripada tesis ilmiah saya, tesis ilmiah daripada Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Ihya, Gus Abdul Muthalib, siapa yang dari Madura itu, kemudian dari Gus Ja'far dan lain sebagainya. Sementara mereka masih tetap ingin dipercayai sebagai turun Nabi. Kemudian tes DNA tidak mau, padahal ulama-ulama dari kalangan mereka yang ada di Yaman itu sudah tes DNA dan itu yang tidak jadi masalah. Walaupun tidak terbukti sebagai cucu Nabi, ya tidak apa-apa gitu. Ataupun tes DNA-nya melenceng, tetap mau ngakui, ya tidak apa-apa. Tetapi orang lain sudah mengetahui mereka bukan cucu Nabi, bahwa Umar bin Hafid itu bukan cucu Nabi Muhammad SAW, bahwa Bapak Rizik bin Syihab bukan turunan Nabi, bahwa Bapak Taufik Segaf bukan turunan Nabi, bahwa Bapak Lutfi bin Yahya bukan turunan Nabi, bahwa Bahar bin Smith bukan turunan Nabi. Ini masyarakat sudah tahu. Nah, dari kiai-kiai kita itu, Bang TJ, ada yang mereka ketika sudah memahami itu memberikan sebuah kalimat, ada yang tidak mau menyebutkan atau mengungkapkan apa yang telah menjadi sebuah keyakinan itu karena teposeliro, karena mereka menjaga hati dan lain sebagainya. Tapi kalau semuanya menjaga hati, tidak ada yang seperti Gus Aziz Jazuli, seperti saya, seperti Kiai Nur Ihya, nanti kebenaran itu akan terpendam. Maka kita menghargai kepada kiai-kiai yang mereka tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat, walaupun mereka sudah mengerti dan meyakini bahwa Ba'alawi itu, Habib-Habib itu bukan cucu Nabi. Bahkan ada yang dia sudah tidak percaya kepada Ba'alawi sebagai cucu Nabi, di saat yang sama terlihat kalau ada acara dia itu masih bersama para Ba'alawi ini. Ini adalah kebijaksanaan ya yang dimiliki oleh para kiai-kiai kita gitu. Ada juga yang izin dulu Bang TJ sama saya. Kiai saya izin. Izin saya begini-begini. Bahkan ada yang izin mencaci saya. Izin saya mencaci kiai, nanti jangan ditanggepin, jangan marah karena kita ini hanya menjaga hubungan dengan mereka. Kalau kiai kan teman saya nggak marah, tapi kalau mereka ini bahaya katanya. Ada yang semacam itu. Jadi kita memahami, walaupun kita juga berharap semua ini berjalan begitu agak cepat ya, tetapi kita menghargai dan sunatullahnya memang dari zaman dulu sebuah kebenaran apabila dia itu harus diungkapkan berkaitan dengan banyak sekali
hati, banyak sekali hubungan sosiologis, ini tidak akan begitu berjalan cepat. Tetapi yakinlah bahwa apapun yang diusahakan oleh mereka ini tidak akan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala jika atau kecuali mereka menyadari bahwa memang kita bukan turunan Nabi. Jangan lagi memaksa-maksa orang untuk mengakui bahwa Ba'alawi ini Habib ini turun Nabi. Ya udah, berjalan aja. Siapa yang mau percaya ya silahkan. Yang tidak percaya ya enggak apa-apa. Nah, kalau sudah begini, ini saya kira Ba'alawi akan tidak semakin terpuruk tiap hari, makin terpuruk, tiap hari makin terpuruk. Sekarang ini, walaupun mereka tiap hari memperlihatkan kita masih banyak pengikut, kita masih banyak orang yang hadir dalam acara, itu nanti lama-lama akan capek. Karena usaha itu usaha yang mobilisasi, usaha yang dipaksakan, tidak natural, tidak secara alamiah gitu. Iya, karena keinginan sendiri. Nah, itu semakin mereka seperti itu, mereka semakin akan merendahkan diri di hadapan bangsa Indonesia dengan acara besar gitu. Tentu habis miliaran kan acara-acara yang di beberapa tempat mengadakan acara besar, ada dari Yaman datang. Itu akan capai sendiri. Itu akan semakin orang yang mencibir ya tetap mencibir. Orang yang sudah paham bukan cucu Nabi ya tetap dia bukan cucu Nabi. Artis-artis sekarang masa cucu Nabi minta syafaat pada artis-artis, pakai influencer, ya pakai Deddy Corbuzier, ada yang pakai artis muda, ada yang Ivan Gunawan. Ini kayak iklan baju pengantin jadinya kan. Nah, yang seperti itu semakin diusahakan, semakin dilakukan, ya semakin cepat hati kaum muslimin bangsa Indonesia ini akan benar kalau begini ini maksa-maksain begitu usahanya jadi terlihat begitu nyata di hadapan publik. Nah, ini benar-benar bukan keturunan Nabi gitu. Akhlaknya seperti itu, memaksakan. Kasus Winongan itu suatu bukti. Kasus Winongan kemarin saya berharapnya Bapak Taufik Segaf itu tidak jadi itu acara. Agar apa? Agar kalau jiwanya itu jiwa Nusantara, seperti kebijaksanaan agung orang Nusantara, ketika ada semacam itu, maka dia akan meredam. Supaya menunjukkan rasa kedewasaan dan kebijaksanaan. Tetapi dasar plat G kan enggak gitu. Malah menunjukkan kita ini banyak pendukungnya. Ya pendukung hanya mereka itu yang datang itu yang pendukung, berarti yang tidak datang orang Winungan, orang Pasuruan itu berarti semuanya tidak mendukung dia kan. Itu cara ilmu statistik itu seperti itu. Nah, jadi ini yang kita katakan, ini bukan karena kita membenci secara dzatiyah ya kepada kaum Ba'alawi. Saya banyak kenal dengan Ba'alawi. Banyak sekali saya kenal dengan Ba'alawi itu. Nah, jadi ini kita ungkapkan pertama demi bangsa saya, yang kedua demi mereka juga. Demi negara kita juga. Secara teritorial politik negara kita wajib kita jaga. Bangsa kita, orang-orang yang ada di negara itu saudara kita yang perlu untuk kita jaga, kita lindungi, kita muliakan. Mereka juga tamu kita yang juga wajib kita melindunginya kan. Itu dalam prinsip saya seperti itu. Nah, di dalam prinsip saya bahwa mereka itu adalah tamu yang wajib kita lindungi. Nah, tetapi mereka berlaku sebaliknya. Nah, ini yang kita sayangkan. Nah, ini jadi Gus Aziz Jazuli, Bang TJ ini kita selama Allah memberikan kepada kita keluasan waktu, tenaga dan lain sebagainya, kita terus memberikan pencerahan kepada masyarakat kita, kepada bangsa kita,
juga pada negara kita, terutama Bapak Prabowo ya. Bapak Prabowo ini teman daripada keturunan Nabi asli nih. Bapak Prabowo itu keturunan teman dari Raja Yordan. Bapak Prabowo teman dari Raja Abdullah Yordan. Raja Abdullah Yordan itu adalah keluarga Nabi dari Bani Qatadah. Leluhurnya menjadi raja di Makkah Al-Mukarramah ratusan tahun. Kemudian ketika terjadi orang Wahabi menguasai Mekah, ada keturunannya yang ke Yordan kemudian menjadi raja di Yordan. Nah, ini Bapak Prabowo yang ketika Bapak Prabowo itu dalam masa-masa memerlukan temannya itu salah satunya yang paling dekat dengan Bapak Prabowo dulu ketika beliau tidak punya teman di Indonesia pasca reformasi itu adalah Raja Yordania J1 L859. Nah, sekarang ini jadi sebenarnya Bapak Prabowo memiliki hutang untuk menjaga harkat martabat keturunan Nabi asli semacam Raja Yordania itu. Dengan apa? Ya, dengan memberikan perhatian terhadap isu nasab ini, bahwa siapa saja yang mengklaim sebagai turun Nabi namun secara ilmu nasab tidak terverifikasi, secara ilmu sejarah tidak terverifikasi, tes DNA-nya lenceng, udah jangan ngaku-ngaku lagi di Indonesia sebagai turunan Nabi. Harusnya demikian. Mungkin sementara demikian dulu Gus Ajis. Kita mendengarkan dari Gus Ajis dengan Bang TJ, coba pandangannya terhadap masalah nasab, masalah kebangsaan, masalah keacehan juga, masalah Samudra Pasai mungkin. Karena ada orang yang ngaku dari Samudra Pasai juga kan ada di Jakarta, kemudian membahas nasab itu juga. Makasih. Baik, terima kasih Yai Haji Imaduddin Usman. Makasih Yai Imad. Jadi ini juga menjawab keresahan saya pribadi selama ini, dan juga ada banyak orang yang mungkin hari ini tidak bisa muncul seperti kita di depan media ya. Ada keresahan baik secara sosial, diantaranya ada persekusi dulu ketika ada orang yang memiliki nama depannya Sayyid. Selalu dipertanyakan, udah dapat buku dari Robitoh tidak? Udah dapat stempel dari Robitoh tidak? Kalau tidak, jangan ngaku-ngaku Sayyid, jangan ngaku-ngaku Syarif, jangan ngaku-ngaku Habib. Padahal nggak ada orang yang ngaku-ngaku Habib. Yang ada ngaku Sayyid, Syarif. Itu pun ngakunya pun jarang-jarang. Kemudian dipersekusi. Saya pernah diancam akan ditabokin dengan buku nasab itu, yang dari Robitoh, oleh cucunya bin Yahya. Saya minta buku nasab itu untuk saya dudukin waktu itu. Akhirnya nggak muncul lagi, Yai. Dan kemunculan Kiai Imad, saya ulang-ulang terus nih, kemunculan Kiai Imad bukan suatu kebetulan, terutama bagi saya pribadi. Ketika saya buntu untuk membuktikan ucapan saya bahwa kalian bukan cucu Nabi, dalam penjara saya menadahkan tangan berdoa. Ya Allah, bukan ya Umar Muhdor ya. Ya Allah, tunjukkan kebenaran itu ya Allah. Tunjukkan data itu kepada hamba-Mu ya Allah. Saya tidak yakin sepeser pun, tidak yakin sepersen pun bahwa mereka adalah cucu Nabi. Tidak ada cucu Nabi yang seperti mereka. Dalam hal ini waktu itu ada 7 orang, 6 orang lah waktu itu, Yai. Sehingga muncullah Kiai Imad untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan saya memiliki keresahan pribadi terkait masalah klaim. Klaim misalnya ke Samudra Pasai, ke Wali Songo, itu dari Amul Fagi, dari paman datuk paman mereka gitu kan. Saya resah di situ. Karena kenapa? Karena kita dari kecil sudah diarahkan tentang kerajaan-kerajaan, tentang tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh penyebar Islam di Nusantara, se-Asia Tenggara gitu ya kalau sekarang. Kenapa sekarang tokoh-tokoh itu malah dibenamkan?
Sementara yang muncul tokoh-tokoh yang nggak pernah kita dengar namanya. Bahkan di dalam kita belajar agama zaman sekarang pun agak lain gitu. Yang nama misalnya kayak Al-Imam Fiqhil Muqaddam, saya nggak pernah mendengar nama itu. Saya mendengar nama itu ketika ada orang-orang yang bibirnya merah, rambutnya kuning, ceramah. Begitu. Saya mendengar nama itu. Sebelumnya saya nggak pernah mendengar. Padahal orang tersebut diklaim itu ilmunya atau pangkatnya, makomnya sederajat dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu sering kita dengar dari kita kecil. Tetapi Al-Imam Fiqhil Muqaddam, kemudian karya-karya beliau nggak kita temukan juga. Seperti apa yang diungkapkan oleh Kiai Imad dalam beberapa pertemuan saya lihat di media sosial. Dan ini sangat membantu, Yai. Terima kasih, Yai, sekali lagi. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu, keberkahan, dan juga kesehatan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Kiai dulu. Jangan mati dulu, Kiai. Kita masih membutuhkan. Jadi begitu, Kiai. Ini kembali lagi ke ranah Sultan. Dulu saya punya teman. Sekarang udah jadi adik ipar saya, namanya Bung Lubis 212. Waktu itu beliau masih mukibin. Saya udah keluar. Saya bicara gini. Kalau di Aceh itu banyak sekali sultan-sultan yang memang memiliki kehormatan, baik secara agama maupun secara bernegara. Gitu. Mereka sangat dihormati. Oh, nggak ada sultan selain Habib. Habib itu sultannya sultan. Karena langsung tersambung ke Rasulullah. Saya sakit hati. Saya ngomong sama beliau. Saya sakit hati. Kenapa? Kenapa kok ada pemain lain setelah tahun 2000-an gitu? Kok ada pemain lain? Sementara waktu dijajah, waktu zaman kolonial, pemainnya bukan itu. Sekarang kok jadi pemain lain gitu. Sejarah kan nggak bisa, tokoh-tokoh sejarah itu nggak bisa digonta-ganti. Kalau udah digonta-ganti itu dongeng. Nah begitu. Jadi apa yang menjadi keresahan saya beberapa tahun yang lalu sekarang terjawab dan sekarang terpublikasi, tersiarkan begitu ya. Dan ada juga banyak sekali kita lihat penyelewengan di dalam kita beragama. Adanya nepotisme yang sangat kentara sekali. Contoh, ketika Al-Wali Al-Qutub Haji Roma Irama, beliau mengatakan bahwa ada seorang teman beliau Habib yang mengatakan bahwa walaupun mabuk, walaupun zina, walaupun judi tetap masuk surga. Mereka bantah, Roma tunjukkan mana orangnya biar saya yang hajar dia. Bukan begitu caranya kalau mau membantah. Cari sendiri orangnya di mana. Toh ternyata orangnya ada di Ketiak, Imamuna. Imamuna itu orang yang paling saya hormati, Kiai. Karena beliau orang yang pertama sekali menyuarakan verifikasi. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA. Dan itu yang dilakukan oleh Kiai Imad. Nah, ketika kita memperjuangkan kebenaran, berkata sebuah kebenaran, maka siapapun akan kena itu. Kalau kita berbuat yang dolim, berbuat salah. Agama begitu. Kebenaran begitu dia. Nggak lihat anak, nggak lihat istri, nggak lihat mertua. Semua kena kalau salah. Jadi demikian ya, jangan banyakkan saya yang ngomong nanti. Silakan Gus. Terima kasih Bang TJ, alhamdulillah. Jadi sebenarnya yang paling merasa bersalah itu saya harusnya itu Bang Wali, Kiai. Ya karena memang saya ini kan belajar di Tarim begitu ya, cukup lama, 6 tahun setengah kurang lebihnya. Dan tentu ketika saya itu berada di Tarim itu saya menziarahi magam-magam dari Habib. Ada Fiqhil Muqaddam, ada Al-Imamul Haddad, Umar Al-Muhdar, kemudian siapa lagi?
Idrus dan seterusnya. Tapi ternyata setelah saya mempelajari pertama kali, memang saya nggak percaya dulu Yai dengan tesis yang Yai tulis mengenai nasabah Alawi. Pada awalnya emang belum percaya dulu karena kaget. Wah, ini gimana, masa iya begitu? Sehingga saya nyari-nyari tuh referensi-referensi yang Yai sebutkan dalam buku atau kitab yang Yai tulis. Ternyata oh iya bener ya. Ternyata nasabah Alawi itu nggak nyambung ke Rasulullah. Yang kemudian itu masih ada bebannya dalam hati saya ini. Ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi para teman-teman yang masih gibin gitu ya. Ya karena memang ada beban, karena memang guru-guru saya itu kan banyak, khususnya ketika di Hadramut itu banyak yang Habib, bahkan rektornya itu pun juga seorang Habib, dan dosen-dosen yang mengajari saya itu pun juga banyak Habibnya, meskipun nggak semuanya. Nah tetapi ya pelan-pelan, lama-kelamaan setelah digali dari berbagai macam sudut pandang keilmuan, ilmu nasab, ilmu sejarah, belum lagi khurafatnya, belum lagi kelakuan mereka di saat zaman-zaman Belanda. Ya pada akhirnya mau nggak mau, akhirnya yang menjadi hal yang berat, yang pada awalnya saya sungkan untuk mengungkapkan keterputusan nasabah Alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa hilang dengan sendirinya. Yang kemudian setelah itu dalam Rasulullah, sehingga ya yang menjadi alasan yang paling besar itu adalah kecintaan kita terhadap tanah air. Nah, seperti kemarin misalkan ketika di ziarah kubro yang ada di Winongan. Nah, di salah satu channel teman kita yaitu Arah 9 itu kan membahas juga bahwa di belakang magam yang diklaim sebagai magamnya Habib Ahmad bin Soleh Al-Hadar itu ada 3 makam kesepuhan di sana yang ada cungkupnya juga. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah Habibnya itu atau para kibin-kibin itu mengingat atau setidaknya mendatangi makam dari para leluhur-leluhur masyarakat setempat itu? Ternyata enggak. Nah, sehingga memang benar adanya bahwa para kibin dari orang-orang Indonesia, lupakanlah leluhur-leluhur Nusantara dan ingatlah para habaib-habaib, karena para habaib itu adalah para wali-waliullah. Sementara untuk leluhur-leluhur orang Nusantara itu ya bukan siapa-siapa. Nah, sehingga mungkin dengan saya menyampaikan seperti itu di kalangan teman-teman saya, mudah-mudahan ada yang sadar gitu. Artinya apakah mereka rela ketika sejarah dari bangsanya, sejarah dari leluhurnya itu hilang? Nah, tentu kan kalau orang yang memiliki pemikiran yang kritis, pemikiran yang cerdas, pemikiran yang sehat, hati yang sehat, tentu dia tidak akan rela untuk melupakan para leluhur-leluhurnya kemudian diganti dengan para habib. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan hadirnya Kiai Imad di kalangan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu bisa memberikan pencerahan ya kepada semua bangsa Indonesia, ya meskipun dari kalangan kibin-kibin itu, meskipun kibinnya itu dari kalangan kiai, mau buya, mau lora atau gus, itu masih menjadi kibin ya. Ya setidaknya kita berikhtiar untuk memberikan penyadaran kepada mereka-mereka. Mungkin itu dulu Bang TJ. Lanjut. Ya, sedikit Kiai, sebelum Kiai nanti menambahkan. Saya setuju sekali dengan apa yang Gus Aziz Jazuli katakan barusan. Saya sangat tersinggung ketika orang-orang yang betul berjasa, orang-orang yang namanya besar, yang rela menumpahkan darah, bahkan nyawanya demi tanah air tercinta ini, mereka terlupakan begitu saja. Dengan adanya, saya bilang karnaval ya, karnaval orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi dengan berpakaian Islami, tetapi ajarannya jauh dari seperti apa yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat sedih, sangat kecewa, sangat sakit hati. Jadi kelembutan, kebijaksanaan dari orang-orang yang ada di negeri kita
dari guru-guru kita yang ada di negeri kita udah tergeser. Jadi di Aceh sendiri pergeseran nilai itu ya setelah tsunami kemarin. Pergeseran nilai itu. Ada juga di sini yang model dulu kita kalau makan bareng. Sekarang kalau ada orang itu datang, ada karnaval itu datang, ada kaum cosplay itu datang, kita duduk di bawah nungguin mereka makan. Dan saya nggak mau ikut itu. Saya nggak suka seperti itu. Saya suka makan bareng. Misalnya kalau ada undangan anak yatim, itu yang jadi prioritas. Begitu. Jadi kalau ada acara-acara begini kita sibuk. Memang budaya menghormati tamu itu budaya Nusantara. Tetapi bukan berarti kita menghormati kemudian melecehkan diri kita sendiri, menghilangkan harga diri kita sendiri. Bukan begitu menghormati tamu. Itu membabukan diri kepada tamu. Memberikan celah untuk dijajah oleh tamu menurut saya. Nah, belum lagi perilaku-perilaku yang suka membalikkan fakta. Contoh, Kiai Imad disebut Al-Kaburi. Malam ini Kiai Imad masih di Indonesia tidak? Saya tanya dulu nih. Kiai Imad masih di Indonesia malam ini? Nah, jadi kalimat-kalimat fitnah, kalimat-kalimat ujaran kebencian, menghasut itu sebenarnya dari mereka. Misalnya kalau ada hari ini kita mengadopsi hal tersebut, bukan mengadopsi, tetapi sedikit memberikan cicipan untuk kalian. Untuk mereka-mereka yang selama ini berperilaku seperti itu. Jadi teman-teman, Kiai Imad masih di Indonesia, Kiai Imad tidak kabur. Yang kabur Ono tuh yang 3 tahun. Katanya diundang Raja. Ya, Kiai Imad masih ada. Masih sehat walafiat, ada di Banten. Saudari, silahkan Kiai. Ya, saya memang masih ada di Banten. Tidak kabur. Ya, kita belajar dari sejarah ya. Rasulullah itu kurang apa akhlaknya. Rasulullah itu adalah karimul akhlak. Orang yang sempurna akhlaknya. Bahkan orang yang paling sempurna akhlaknya. Tetapi ketika membawa kebenaran, tetap aja orang-orang yang tidak mau menerima itu kemudian memberikan framing-framing, julukan-julukan kepada Rasulullah. Rasulullah diberikan julukan yang jelek-jelek oleh orang-orang kafir itu. Rasulullah biasa-biasa aja, sampai julukan-julukan itu kemudian diprasasti di dalam Al-Quran. Seperti kalimat sahir. Rasulullah itu sebagai penyihir. Kemudian ada juga Rasulullah majnun. Orang gila, orang sinting. Kemudian kahin, dukun. Ya, ini kata dukun itu sekarang ini kan orang yang pakai baju hitam, orang yang pakai belangkon disebut dukun. Ya, padahal mereka adalah pasukan-pasukan laskar-laskar pembela Nusantara, menggunakan baju-baju Nusantara. Disebutnya dukun. Ya, Rasulullah dulu disebut kahin ya. Disebut dukun juga, disebut sahir, disebut majnun. Dan banyak lagi itu, kadzib, pendusta. Ya, cuma Al-Kaburi itu enggak tuh, Rasulullah enggak disebut Al-Kaburi itu. Itu khusus Al-Kaburi. Iya, enggak. Sekarang banyak yang Al-Kaburi itu. Kemarin di Jogja kan ada apa namanya itu? Itu wali enggak boleh ya. Wali itu. Ada diskusi kan, wali itu diundang diskusi, klaim dia bahwa KRT Sumodiningrat itu adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ternyata ditemukan data-data, baik data primer, data sekunder, data mayor, data minor. Data minor itu data-data dari luar negeri. Yang primer, yang satu masa, satu zaman, yaitu berita-berita koran dari Inggris yang menyatakan bahwa KRT Sumodiningrat orang Jawa, dia seorang pejuang dari Yogyakarta. Nah, kemudian yang mengklaim ini Bapak LBY
datanya apa? Ketika diundang tidak datang, itu Al-Kaburi dia. Nah, kemudian dulu juga saya datang kan ke Pasuruan. Saya diundang oleh Bapak Kiai Ali Badri Azmat Khan. Itu Bapak Kiai Ali Badri Azmat Khan itu bukan sembarangan nama Azmat Khan itu, karena sudah ada di KTP beliau. Beliau waktu masih saya berkomunikasi dengan Kiai Ali Badri, dia memoto KTP-nya. Kemudian KTP-nya di WA-kan pada saya. Kiai, gimana saya ini sudah KTP-nya pakai Azmat Khan ini. Ya. Jadi karena memang dulu ijtihad pertama dari keluarga Wali Songo kan Azmat Khan itu, berdasar manuskrip yang ada di Jawa Barat, ditemukan negara Kertabumi, yang itu aneh itu. Sebenarnya saya waktu membaca itu juga pertama kali itu aneh itu Bang TJ. Masa iya bisa selengkap ini silsilah yang ditulis pada tahun 1600-an. Silsilahnya itu seperti silsilah orang kitab-kitab nasab yang ada di Arabia, di Saudi, yang ada di Irak, yang ada di Iran. Seluruh wali-wali penyebar Islam itu ada silsilahnya itu. Ada nasabnya sampai ke Rasulullah. Itu tapi karena kita husnudzon, waktu itu husnudzon, ini benar ini, silsilah ini benar gitu kan. Maka kita pun meyakini sama dengan Kiai Ali Badri itu bahwa ini silsilah benar, manuskripnya juga bahasa Jawa, tulisannya tulisan Sunda. Saya bahasanya bahasa Sunda, tulisan Jawa. Akhirnya bertahun-tahun kita pakai silsilah nasab Azmat Khan itu. Nah, tapi ketika saya baca-baca di berita-berita di media massa, terutama di media Tempo, tahun 1980 itu ada sebuah manuskrip atau sebuah file Tempo yang mengupas tentang manuskrip negara Kertabumi, bahwa ini manuskrip palsu, telah diteliti oleh para pakar filolog dari Universitas Indonesia, bahwa manuskrip ini adalah manuskrip palsu gitu. Bahwa karena apa manuskrip ini bisa disebut palsu? Karena dari dua hal. Pertama dari medianya, yang kedua dari konten. Jadi substansi daripada manuskrip negara Kertabumi ini melampaui zamannya. Jadi sesuatu yang baru disimpulkan pada abad ke-20 oleh para sejarawan, di dalam buku atau di dalam manuskrip itu sudah ada. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak ada. Karena pada tahun 1700-an atau abad ke-16, 1600-an, abad ke-17 itu, sebuah proposisi sejarah itu belum ditemukan. Itu dipastikan tidak ditemukan gitu. Baru ditemukan pada abad awal 20 dan abad 19. Tetapi di dalam manuskrip itu sudah ada kesimpulan itu. Jadi kan dalam metodologi sejarawan itu ada istilah-istilah yang sengaja diberikan oleh seorang sejarawan hari ini untuk membedakan satu tokoh sejarah di masa lalu dengan tokoh lain dengan sebuah gelar. Dengan gelar tertentu gitu, agar tidak terjadi tumpang tindih ketika memahami kesejarahan tokoh itu. Nah, kesimpulan dan ciri-ciri yang diberikan oleh sejarawan abad 20 itu sudah ada di dalam manuskrip itu. Jadi secara konten ini sudah dapat disimpulkan oleh para peneliti bahwa ini adalah palsu gitu. Kemudian barang baru. Barang yang baru disimpulkan pada abad 20 awal. Kemudian dari media konten itu sendiri, yaitu kertasnya, ternyata kertasnya kertas Manila yang diproduksi tahun 1960-an. Dan yang membuat saya itu mencurigai bahwa ini ada peran Balawi di situ atau dengan kolonial barang-barang, itu adalah ketika ditemukan manuskrip-manuskrip
tentang tulisan Bapak Salim bin Jindan tentang silsilah para penyebar agama Islam di Nusantara ini, itu munculnya pada saat beliau itu. Jadi dari tahun 1930 beliau mulai menulis sampai meninggal 1969. Dari rentang waktu itulah, dari mulai masa penjajahan sampai Indonesia merdeka, banyak sekali silsilah-silsilah Nusantara itu yang kemudian berbelok ke arah Yaman. Jadi bukan hanya masa sekarang dari Bapak Lutfi bin Yahya, tetapi dari masa lalu itu ada beberapa penulis dari Yaman itu, Assegaf, yang juga menulis tentang silsilah Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin kan. Nah kemudian Salim bin Jindan, ada lagi siapa namanya Al-Haddad itu, Gus Aziz? Alwi bin Thahir ya, Alwi bin Thahir. Al-Haddad. Nah ini orang-orang yang bahu-membahu menulis sejarah Nusantara versi mereka gitu. Jadi para pembawa agama Islam di Nusantara ini semua dari Balawi jadinya. Padahal Ibnu Battuta sudah ke negeri saya di Samudra Pasai. Saya ngomong negeri saya, biar Bang TIJ ngomong ngaku-ngaku nih Kiai Imad nih punya data enggak? Nanti dulu datanya dipersiapkan dulu, kita bikin manuskrip palsunya. Itu Ibnu Battuta tahun 779 abad ke-8 pergi ke Aceh, ke Samudra Pasai. Itu sudah ada sebuah kerajaan besar di Aceh yang rakyatnya sudah meluk Islam, rajanya Islam, Merah Silu, atau siapa nama Islamnya itu, Malikuz Zohir apa siapa itu, nanti Bang Teja akan menerangkan lagi. Malik As-Salih, Sultan Malik As-Salih. Sultan Malik As-Salih. Nah, kemudian madhabnya jelas madhab Syafi'i, rakyatnya juga sangat mencintai agama, kaya raya dan lain sebagainya. Itu diceritakan tahun 779 Hijriah. Jadi abad ke-8 Hijriah, ketika kaum Habib Ba'alawi ini belum mengaku turunan Nabi di Yaman, itu di Indonesia ini sudah berdiri kerajaan kesultanan Islam besar di negeri Samudra, yang sekarang kita kenal dengan Pulau Sumatera. Jadi kata Sumatera itu adalah dari samudra. Kemudian orang-orang dari Timur Tengah, dari Arab, dari Eropa, samudra. Jadi gitu, samudra. Nah, jadi kemudian sekarang dikenal dengan Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ini adalah dari negeri Pasai itu, dari kerajaan Samudra. Sumatera itu samudra. Nah, dari situ maka apa yang ditulis oleh Ba'lawi itu semuanya tidak benar. Jadi ada 10 minimal kitab dari kaum Ba'lawi yang menulis tentang kesejarahan Islam di Nusantara. Ini Pak Fadlijon mudah-mudahan nonton, karena rupanya Bapak Fadlijon senang juga sama Bang TJ. Mudah-mudahan nonton. Ini Bang Fadlijon sebagai Menteri Kebudayaan ini harus waspada. Ada orang-orang yang menulis sejarahannya sendiri tentang negeri kita Indonesia ini, kemudian peran-peran pentingnya dibelokkan ke keluarga mereka. Ini ada ini Bang Fadlijon. Ya, sebagai seorang aktivis 98 dulu Bang Fadlijon, kemudian jadi ilmuwan, jadi akademisi, sekarang jadi menteri, tentu saya kira memiliki semangat yang sama, apalagi beliau ini juga senang pada kebudayaan, terutama keris. Pak Fadlijon ini mempunyai keris yang banyak sekali, koleksi di rumahnya. Nah, jadi saya kira ini harus menjadi perhatian. Penulisan sejarah yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan di bawah pimpinan Bapak Menteri Fadlijon ini harus memperhatikan data-data asli Indonesia, data-data minor dari luar negeri yang primer, dari Ibnu Battuta, dari Portugis,
dari Inggris, dari Spanyol, jangan dari Yaman. Nanti kalau Bapak Fadlizon dan timnya ini menulis versi sejarah Indonesia yang ditulis pada tahun 1940-an oleh orang-orang Yaman, ini akan melenceng, tidak seperti kesejarahannya yang hakiki. Tetapi di situ ada pemutarbalikan kesejarahan, dan ini yang perlu untuk semuanya mewaspadai. Juga yang ingin saya katakan sampai saat ini, Bang TC, itu dari para kibin-kibin ya yang mendukung Balawi, itu tidak ada yang bisa untuk mematahkan daripada pertanyaan-pertanyaan dari tesis saya. Ya, jadi mereka berbuat narasi, dikirim kitab mau membakar, tapi tidak menjawab isi kontennya, tidak menjawab isi tesisnya, tidak menjawab isi kitabnya. Ada yang ngomong, Kiai Lutfi Basori itu, bahwa ini kitab tidak berharga, tidak berarti, tapi tidak menjawab isinya. Isinya di situ satu, bahwa Fakih Muqaddam fiktif. Jawab dong, mana bukti Fakih Muqaddam tidak fiktif? Kitabnya yang abad ke-6, 650 dia wafat. Mana kitabnya? Abad ke-7, ada enggak? Ya itu kan harusnya begitu. Ini bukan. Ini nahu sorobnya pada salah. Mana yang salah? Tulis, nanti saya ambil. Kalau misalnya nanti memang salah, misalnya dalam penulisan, ya kita tinggal ketik aja. Yang orang namanya penulis itu kadang-kadang ada salahnya. Tapi jangan sampai kamu nyalain padahal kamu yang salah karena nggak bisa baca kitab, kan? Itu jadi dari para kiai-kiai, tokoh-tokoh yang membela Balawi, tidak ada satupun yang bisa untuk menjawab. Mereka rungkat semua. Dari mulai Gus Najih, narasi-narasi aja, tidak ada jawaban yang bisa mematahkan tesis. Kemudian dari Ki Qurtubi, nggak ada jawaban. Jawabannya ada, tetapi jawabannya tidak bisa untuk menjawab daripada pertanyaan saya. Tidak ada dia membawa kitab abad ke-5 tentang nasabnya Ubaid yang katanya anak Ahmad bin Isa. Tidak ada dia membawa kitab sejarah yang menyebutkan Ubaid ini orang benar gitu, bukan orang fiktif. Nggak ada. Kemudian tidak ada kitab nasab yang lebih tua daripada Sajarah Mubarakah yang menyebut Ubaid ini sebagai anak Ahmad dan dia mempunyai anak Alwi. Kemudian dari kiai yang lain, Ustadz Idrus Romli, nggak ada jawaban dia. Itu katanya yang membatalkan nasab tidak bisa membaca kitab. Ente yang nggak bisa baca kitab. Ente lawan Wahabi, ya Wahabi banyak yang nggak bisa baca kitab, ente bisa menang. Tapi lawan orang Banten belum tentu ente, ya kan? Nah kemudian dari Ustadz Abdus Somad. Ustadz Abdus Somad mertentang nggak ada dalil sama sekali dia. Karena memang dia, mohon maaf ya, menurut saya ya memang nggak paham sama sekali tentang ilmu nasab, nggak paham juga mungkin cara membaca kitab yang tidak ada harokatnya. Kemudian siapa lagi itu, Kiai Abdullah Mokhtar, dia berusaha membuat jawaban menggunakan kitab berbahasa Arab, tapi jawabannya tidak ada yang bisa menjawab daripada mana kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yang menyebut Ubaid itu sebagai anaknya Ahmad. Kemudian Kiai siapa lagi, Kiai Syukron Makmun dan sebagainya, Gus Fahrur, nggak ada semuanya yang bisa jawab tesis saya itu. Ya, Gus Baha juga. Kemudian siapa lagi itu, ya yang membela-bela itu semuanya tidak ada satupun kiai-kiai yang membela Balawi itu yang mampu untuk menjawab tesis saya. Dan seharusnya itu kata saya berikan sebuah pilihan, nggak usah nyari-nyari yang nggak ada lah. Coba istikharah saja. Saya yakin namanya kiai kan dulunya ada mujahadah, ada riyadhah ketika mereka ada di pondok pesantren.
coba diasah kembali itu batinnya, jiwanya, riyadhahnya, kemudian istikharah. Kalau istikharah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, nanti Allah akan memberikan alamatul khair, tanda-tanda yang baik kepada mereka untuk bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Atau saya kasih masukan, baca aja yang banyak, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Insyaallah Allah akan membuka kepada hati kita untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Atau saya beri lagi wiridan nih, kiai-kiai takut lupa nih, karena kebanyakan kiai-kiai ini inginnya membela saja, kemudian lupa akan pelajaran-pelajaran dalam kitab kuning. Coba setelah sholat qobliyah subuh, taruh dadanya, tangan kanan ini di dada, kemudian baca ya Fattahu ya Fattah 70 kali. Insyaallah Allah akan memberikan isyaratan ilahiyatan untuk mengetahui ainal haq wa ainal batil. Bainal haq wal batil itu akan nampak sekali. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Kata Allah yang tadi ayat itu dibaca pertama kali oleh bangsawan Samudra Pasai Tengku Iqbal Johar di awal tadi. Wa qul ja'al haq wa zahaqal innal batila kana zahuqa. Dan kemudian yang ingin saya sampaikan juga bahwa jangan langsung mubahalah, Kiai. Tolong diingatkan, jangan langsung melaknat, minta laknat Allah, jangan, bahaya. Ini saya nggak mau itu. Saya kasihan sama kibin-kibin itu ya. Kibin-kibin Gus Ajis nih, Bang TJ yang sering nyuruh orang mubahalan ya sama Mas Rifi Zulkarnain itu. Ini dari sama ya. Misalnya, saya sudah sering memberikan sebuah gambaran. Kita sudah tahu ini korek nih. Saya masukkan ke kantong. Saya doang yang tadinya melihat bahwa kantong ini ada isinya korek. Saya tahu ini korek. Kemudian ada kibin. Saya tidak percaya itu korek. Ayo kita bermubahalah. Kalau saya salah, maka saya siap dilaknat Allah. Lah, kalau saya terima, ini saya zalim, orang saya udah tahu ini ada korek. Kita mubahalah pada orang yang tidak tahu. Nah ini yang kita sayangkan juga kepada para kibin. Kepuntang-puntang tuh mereka untuk apa sih? Apa sih untungnya mereka? Katanya membela nasab Nabi. Bela nasab Nabi menjaga. Jangan sampai nasabnya Rasulullah dimasuki oleh orang-orang yang mengaku-ngaku. Padahal dia bukan. Dibegal ya. Kalau istilah keren zaman sekarang dibegal. Dibegal, iya begitu. Nasabnya dibegal, jangan sampai nasab Nabi dibegal orang gitu. Pada itu abad pertama. Kata kibin, kami membela nasab Rasulullah, membela cucu Rasulullah. Dia bukan cucu Rasulullah. Kalau cucu Rasulullah, DNA-nya haplogrupnya J1. Harus ada subklad L859. Harus ada subklad keturunan Sayyidina Ali. Yang keturunan Sayyidina Ali itu harus ada FGC 10500. Kalau dia ngaku turunan Husain nih, kayak Balawi nih, kalau diambil itu rambutnya, diuji DNA harus ada JFGC 30416. Ya mereka nggak ada kok. Dari mana Kimat taunya nggak ada? Ya kami punya daftar tes DNA Balawi. Wah cuma ada 7 tuh. Yang 7 itu yang ada di Family Tree DNA yang dibuka. Kita itu bisa melacak seluruh orang-orang Balawi yang tes DNA. Baik yang dibuka secara publik maupun tidak dibuka secara publik. Jadi mereka ada yang tidak mau diketahui Bang TJ tes DNA, tapi nggak mau diketahui tes DNA, maka kemudian akunnya itu di privat
tidak di publik. Nah, tetapi kita mempunyai cara untuk bisa mengetahui itu. Kalau misalnya di antara kita, misalnya Gus Ajis ini udah tes DNA, nah dia kan bisa masuk tuh ke family tree DNA, ya bisa kemana-mana di dalam dia. Tapi kalau misalnya yang belum tes DNA, kayak Bang TJ misalnya belum tes DNA, bisa ngelihat di family tree DNA, itu bisa hanya melihatnya yang di publik. Jadi yang di publik itu bisa dilihat, itu ada nama Balawi 7. Tapi kalau orang yang sudah tes DNA itu bisa masuk, kemudian melihat sepupu-sepupunya, ya keluar semua. Nah, jadi kita punya data itu, data yang banyak sekali, bahwa memang Ba'lawi ini haplogrupnya G, tidak ada penanda orang Arab, tidak ada penanda orang Quraisy L859, tidak ada penanda Sayyidina Ali JFGC 10500, tidak ada penanda Sayyidina Husain JFGC 30416, tidak ada sama sekali. Nah, tapi kalau kerajaan Yordan, keluarga kerajaan Yordan, keluarga kerajaan Imam Zaidiyah di Yaman, keluarga kerajaan Bani Qatadah di Mekah, keluarga kerajaan Bani Sulaiman di Hijaz, Mekah sekitar Taif, kemudian keluarga Bani Muhanna di Madinah, Bani A'raji di Madinah, yang dulu mereka ratusan tahun itu jadi raja terus. Ini mati, anaknya jadi raja lagi, mati, jadi raja lagi, mati. Jadi kan penulisannya itu secara berkesinambungan dan sangat penting untuk dicatat, karena mereka akan mewarisi sebuah tahta gitu. Kemudian ulama pun menulisnya itu sangat hati-hati, karena ini berkaitan dengan hak warisan daripada kerajaan. Dan itu semua didata dengan rapi oleh para ahli nasab. Sekarang tes DNA semua udah. Dan tes DNA-nya sama semua, walaupun mereka saling bermusuhan. Kadang-kadang ada keluarga satu dengan lainnya bermusuhan, politiknya beda. Tapi pas tes DNA, sama DNA-nya. Nah, Bang TJ nih, Bang TJ. Apa yang diserukan oleh Imamuna Gurunda itu benar ya? Iya. Iya, oleh gurunya Bang TJ itu kan sebenarnya beliau sudah benar itu sejak awal. Mana kitabnya? Mana tes DNA-nya? Sekarang sudah ada tes DNA. Jejerkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Jangan marah-marah, jangan emosi. Dengan adanya rambut bisa diperiksa, ikhwan. DNA ente kemana, DNA Nabi kemana, saudara? Takbir, Allahu Akbar. Pak Yai, udah bener, udah porsinya tuh. Satu pertanyaan mungkin. Tadi saya akan menyampaikan di awal bahwasannya ketika ada ziarah kubro itu yang diziarahi adalah makam Habibnya doang. Sementara untuk tokoh-tokoh leluhur-leluhur Nusantara di Winongan itu sama sekali disebut namanya saja enggak, apalagi diziarahi begitu. Artinya untuk penjajahan atau katakanlah mulai dari penghapusan sejarah, kemudian yang kedua itu adalah penjajahan mental, penjajahan spiritual. Untuk bangsa Indonesia itu memang benar-benar ada. Nah, lalu bagaimana pandangan Kiai dalam hal ini, Yai? Punten. Baik, kalau orang membaca tentang class civilization, ya, benturan peradaban, atau disebut dengan etnosentrisme. Etnosentrisme ini begini. Jadi sebuah klan, sebuah keluarga, sebuah kebudayaan yang satu, tapi dia ingin kebudayaannya itu secara global menjadi kebudayaan adat istiadat yang
dianggap lebih hebat dari adat istiadat lainnya, lebih hebat daripada kebudayaan lainnya, dan nanti akan berklandestin kepada bahwa keluarganya lah di seluruh dunia ini yang paling hebat segala-galanya. Itu disebut dalam ilmu sosiologi dengan etnosentrisme. Jadi upaya sebuah suku yang kecil misalnya, tapi dia merasa superioritas, kemudian merasa ingin dijadikan sebagai kiblat dari seluruh manusia. Nah, itu etnosentrisme. Nah, ini etnosentrisme ini ya sudah nampak dari kaum Balawi itu. Mereka itu nggak senang kalau orang lihat pakai peci hitam gitu. Kalau sama saya ini senang mereka, karena saya senangnya memang dari kecil pakainya begini nih, putih-putih nih. Makanya acara PWI aja saya pakainya putih-putih, karena memang dari dulu senangnya kan tuh. Ini kayak PWI aja Bang TJ nih. Biar nggak disenangi. Itu Gus Ajis disenengnya itu sama Kevin itu. Nah, kalau kita kan pakai sesuatu itu pakai perasaan aja. Kira-kira ini kita lahirnya hari ini jam sekian, pantasnya pakai baju apa gitu kan, itu beda-beda itu menurut tradisi orang, hitung-hitungan orang zaman dulu. Nah, jadi kalau saya itu ya ada hitung-hitungan begitu tuh. Nah, bukan karena suatu hal gitu. Misalnya tidak senang, saya kalau lagi pencaksilat ya pakai baju hitam. Saya ini penasehat Bandrong Banten, ya kan? Pakai baju hitam saya. Kemudian pakai baju hijau kalau lagi pakai acara Banser atau acara NU. Jadi sesuai keadaan saja. Tapi kalau sesekali biar terlihat Samudra Pasainya pakai kuning. Nah, kuning itu kan bendera Samudra Pasai dan bendera Banten. Banten Samudra Pasai itu benderanya kuning sama-sama. Makanya sekarang lagi ada penelitian apa hubungan Banten dan Samudra Pasai. Nah, tapi Kibin udah ngomong ya, dibilang sama Mukibin, kalau di Banten orang Aceh itu tukang sapu di makam, di rumah, di kerajaan, di kesultanan. Lah, orang rajanya ada yang ngomong orang Aceh kan. Lah ini nantilah itu belum selesai ditelitinya, itu belum selesai diteliti tentang apa hubungan antara Aceh, Samudra Pasai dan Kesultanan Banten, itu belum selesai. Banten Darussalam itu emang dari dulu ada kata Banten Darussalam itu ada. Kemudian nisan-nisan itu di Banten itu ya 90% nisan Aceh semua. Dari raja dan keluarga raja ya nisannya itu dari nisan Aceh. Makanya kalau lihat Aceh itu lagi berontak-berontak pengen memisahkan diri dari Indonesia, itu kalau orang Banten menyayangkan. Artinya apa? Nanti kita ke sana harus pakai paspor gitu kan. Nah, demikian itu. Nah, kembali jadi, itu kepada Sultan Agung Sultan Hasanuddin, ya maaf saya potong ya. Sultan Hasanuddin itu kalau saya nggak percaya kalau beliau itu dari keturunan Amul Faqih Ba'alawi, karena kalau dari Amul Faqih Ba'alawi kan menikah dengan ibunya. Saya nggak percaya itu nasab orang menikah dengan ibunya. Sunan Gunung Jati menikahi Nyi Rara Santang, maka lahirlah seorang raja, yakni Raja Banten, saudara. Takbir. Na'udzubillahi min dzalik. Saya nggak percaya itu. Itu isyarah yang diberikan oleh Allah, saudara, supaya kita nggak mengikuti jejak itu. Itu hubungan terlarang, saudara. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahaladzim, saudara. Jadi ini dulu dituntaskan, ya. Setelah tuntas ini,
baru nanti kita bahas terkait masalah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Supaya tidak dibelokkan juga, karena ada orang yang membelokkan itu biar ada dia di dalam nasab itu. Gitu. Kalau kita nggak perlu ada kita di situ. Yang penting itulah kebenaran. Siapapun yang hak di situ, ya dialah pemiliknya, pemilik nasabnya. Untuk meluruskan sejarah. Kalau sejarahnya hilang, udah hancurlah negara kita, ya. Ada di dalam ilmu sosial, selain etnosentrisme juga disebut dengan genosida kultural. Nah, genosida kultural ini orang-orangnya tidak digenosida, tetapi budayanya, sejarahnya digenosida. Itu yang berusaha dilakukan oleh kolonial Belanda kepada para wali songo dan kesultanan-kesultanan pra-kolonialisme. Jadi kehebatan orang-orang Nusantara di masa lalu itu hilang sama sekali sejarahnya, kemudian diganti oleh cipta kondisi historis yang disiapkan oleh Belanda. Coba kalau kita baca karya-karya penulis Portugis semacam Mendes Pinto, kemudian siapa lagi itu di dalam tulisan-tulisan mereka dikatakan orang Nusantara itu orang-orang yang memiliki superioritas yang tinggi, merasa bangga terhadap kenusantaraannya. Kalau ada tamu-tamu dari luar yang berjalan dia itu lebih tinggi di pasar misalnya dari orang asli Nusantara, itu langsung dibunuh. Dulu sebelum kita itu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh para orang-orang Eropa, itu kita memiliki kepribadian yang luar biasa sebagai bangsa Nusantara, memiliki superioritas gitu. Kita merasa bangsa yang besar, bangsa yang mulia, bangsa yang orang lain tuh kalah oleh kita. Itu bangsa Nusantara. Disegani. Karena kaya raya kita. Kita ini negeri yang kaya raya. Itu orang-orang Inggris itu di abad ke-17, 1600-an, kalau mereka itu ingin membuat gambaran-gambaran tentang kekayaan, yang ungkapkan adalah engkau seperti raja dari Kesultanan Banten. Itu Shakespeare aja itu. Shakespeare itu pernah membuat sebuah drama di masanya tentang kekayaan Nusantara itu. Nah, tetapi kemudian ketika Belanda menancapkan hegemoni kolonialismenya di Indonesia, di Nusantara ini, berbarengan dengan itu dia mempersiapkan, kolonial ini mempersiapkan mental-mental terjajah yang pisahkan dengan masa lalunya yang gagah perkasa itu, sehingga kemudian disiapkan cerita-cerita penokohan-penokohan yang menggambarkan bahwa bangsa Nusantara itu bangsa yang rendah, bangsa yang lemah. Kamu nggak bisa, kamu orang rendah, kita ini orang mulia, turunan nabi dan lain sebagainya. Kita adalah orang-orang yang berkulit putih, kita berhidung mancung. Dari segi-segi fisik itu, rasisme itu diberikan tiap hari kepada mukibin-mukibin kolonial itu. Jadi dulu juga kolonial itu punya mukibin. Jadi kolonial itu punya kibin, punya jongos. Sekarang juga sama aja. Nah, jadi kita jangan jongosnya jongos. Jadi kita jangan terlalu kaget jika sebuah perjuangan kemudian dimentahkan oleh saudara kita sendiri. Masa lalu pun seperti itu. Coba cerita Aceh, cerita di Mandailing Natal, cerita di Riau, kerajaan Jambi, kerajaan di Bengkulu, kerajaan di Sumatera Barat, semuanya itu ada
jongos pengkhianat itu. Di Banten juga sama, ya kan? Semuanya itu ada ceritanya. Nah, maka yang harus menjadi sebuah tauladan bagi kita adalah sikap kita itu. Jadi kita jangan terlalu memaksakan bahwa apa yang kita yakini kebenaran itu harus diterima oleh semua orang. Kalau yang tidak, nanti kita akan menjadi orang-orang yang memonopoli kebenaran hakiki gitu. Padahal kebenaran yang hakiki itu milik Allah. Walaupun kita benar, kita nggak boleh. Jadi Rasulullah juga kan pernah di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan tentang bahwa Rasulullah ditegur oleh Allah tentang keinginannya semua orang ini mempercayai dia sebagai seorang nabi, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Itu berkali-kali di dalam Al-Quran Rasulullah ditegur bahwa engkau hanya orang yang diberikan tugas menyampaikan. Kalau sudah selesai tugasmu menyampaikan, mengenai mereka nerima atau tidak, itu bukan urusan kamu. Itu urusan aku. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Lasta bimusaytirin. Kan ada lasta bimusaytirin. Engkau bukan orang yang berkuasa atas mereka. Tugasmu menyampaikan. Dan kita sudah menyampaikan. Bang Teja sudah menyampaikan tiap malam, tiap hari kadang-kadang. Gus Ajis menyampaikan kadang sehari 3 kali dia. Kayak minum obat. Kayak dulu Gus. Saya dulu sehari 7 kali. Gitu. Jadi ada pun sebuah wasiat dari kakek saya gitu. Mungkin bisa kita terapkan. Dan saya lihat di sini kayak cocok ini untuk kita bahas ini. Ada sesuatu di negeri kita yang dipakai oleh sebagian orang, yakni paham tidak enak. Itu sangat dilarang sekali ketika kita mau beramar ma'ruf nahi munkar. Nggak enak. Dia pernah nolongin saya ketika saya mau dilaporkan karena saya menghina salib, ada setannya misalnya. Ada jin kafirnya misalnya. Jadi ada orang yang melindungi. Saya juga harus melindungi mereka ketika mereka dihantam oleh Kiai Imad. Jadi ada rasa tidak enak itu. Nah, kita jangan tolong-menolong dalam kemungkaran, saudari. Kita tolong-menolonglah dalam kebenaran. Walaupun ada teman kita, saudara kita, bahkan keluarga kita. Kita tidak boleh nepotisme. Selama ini kan kita lihat banyak sekali nepotisme. Ketika kita misalnya meluruskan, kita dibilang su'ul adab, nggak sopan terhadap zuriyah Nabi gitu. Saya pernah ingatkan, Habib, tolong ya, tolong cerita Al-Imam Faghihil Muqaddam itu jangan lebih-lebihkan. Nanti bakal berbalik seperti bumerang kepada kalian. Nah, sekarang mereka rasakan itu. Ketika kita mengingatkan dengan niat yang baik, mereka menyalahartikan, seolah-olah kita membenci. Nah, itulah orang-orang yang enggan menerima kebenaran. Setiap kebenaran yang disampaikan oleh orang lain disebut kebencian. Kalian paham nggak benci itu apa, teman-teman? Mudah-mudahan kalian paham. Yang mana benci, yang mana sayang. Ketika seorang ibu mengingatkan anaknya jangan main di kompor, jangan main minyak panas, jangan main api, itu bukan marah, bukan benci. Tetapi itu bentuk kasih sayang. Nah, jangan main minyak panas. Nah, jangan dekat-dekat api. Sampai dimarahi, mau digampar misalnya. Itu tanda sayang. Bukan tanda benci. Tapi kalau pemahaman mereka kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah ketika kita tegur, kita membenci. Kesannya begini, pembenci dzurriyyah Nabi. Dzurriyyah Nabi dari mana? Mulai kapan? Mulai kapan? Silahkan, Yai, Gus. Gus Haji Jajuli dulu, mulai kapan? Mulai kapan? Ente dan krocok-krocok ente. Mulai kapan? Jangkrik. Iya. Jadi apa namanya ya? Misalkan sebagai contoh itu
alumni-alumni dari Tarim, khususnya dari lembaga yang saya itu belajar di sana ya. Jadi memang sebagian dari teman-teman saya itu sebenarnya satu pemikiran dengan saya. Nah, cuman karena memang ada rasa tidak enak itu, Bang TJ. Ada rasa nggak enak, dan karena sudah ada unsur-unsur kedekatan dengan guru, kedekatan dengan Habib, pernah belajar ke Habib, sehingga memang ya mereka meyakini itu sebagai sebuah kebenaran, cuman tidak berani untuk menyampaikannya. Nah, artinya ya ibaratnya apa ya? Kalau bahasa yang pas itu apa ya? Munafik atau gimana itu ya? Aduh, masalah. Jangan sampai kita mengatakan sampai derajat munafik itu. Jadi akhlak yang lama bertasawuf ya, seperti para santri ya, terutama juga setelah jadi kiai, itu jadi rahmahnya itu memang besar itu, Gus. Kasih sayang itu. Jadi rasa kasih sayang itu para kiai itu besar. Nah, cuman ada yang offsetnya itu ketika mereka terkungkung oleh taklid. Nah ini, padahal kan kalau kita baca dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali telah mengatakan bahwa at-taqlidu syaitan. Taklid itu syaitan bagi para ulama itu. Karena apabila kita sudah akan mencapai sebuah kebenaran, datang itu setan taklid, itu kemudian akan menjadi sebuah alasan bagi diri kita, hati kita, untuk tidak mau mengatakan kebenaran itu karena ada taklid. Oh, Ibnu Hajar sudah mengatakan. Ya kan? Sering sekali itu kibin-kibin itu kalau ada orang yang telah tercerahkan, ente kalau membatalkan nasab Balawi berarti ente tidak percaya pada Ibnu Hajar. Berarti ente menganggap Ibnu Hajar itu salah. Berani enggak ente mengatakan Ibnu Hajar itu salah? Kan begitu tuh. Nah, sebenarnya pertanyaan seperti itu tinggal dibalikan. Kalau menurut ente Ibnu Hajar itu maksum apa tidak maksum? Kalau ente mengatakan Ibnu Hajar itu maksum, berarti Ibnu Hajar sama dengan Nabi. Kalau mengatakan Ibnu Hajar itu tidak maksum, berarti kemungkinan salah Ibnu Hajar itu ada. Nah, kalau kemungkinan salah itu bagi ulama Ibnu Hajar, Imam Syafi'i dan yang lainnya itu ada potensinya, berarti tidak mustahil Ibnu Hajar itu salah, kan? Seperti itu. Padahal ini sahabat Ibnu Hajar itu, Gus Aziz. Coba lihat Gus Aziz itu di sahabat Ibnu Hajar. Sahabat Ibnu Hajar itu satu manuskrip yang hanya ada di Yaman. Jadi yang sekarang sahabat Ibnu Hajar yang beredar itu sebenarnya isinya saja saya tuh tidak percaya kalau itu tulisan Ibnu Hajar 100%. Kenapa? Karena itu sahabat Ibnu Hajar itu dicetak oleh orang Yaman, oleh orang Ahqaf, oleh dosennya Gus Aziz. Saya tanya, itu dosennya Gus Aziz bukan itu yang nyetak? Betul. Itu dosen saya itu ya. Orang Syria itu. Adanya di Yaman kan? Nah, sekarang pindah di Yordania sekarang. Nah, dia ketika ada di Yaman mendapatkan manuskrip di Ahqaf. Ahqaf itu ada di Yaman. Jadi kemudian oleh dia itu ditahqiq, setelah ditahqiq dicetak. Pertanyaannya, sebelum ditahqiq oleh orang dosen Al-Ahqaf itu, siapa yang menulis? Itu sebenarnya dari sisi riwayat dari kitabnya sendiri, itu masuknya data itu data eksternal. Jadi walaupun nama Ibnu Hajar seorang ulama besar yang ada di Mekah Al-Mukarramah yang diambil sebagai pengarang, tetapi isinya itu tidak 100%
diyakini secara ilmiah itu tulisan Ibnu Hajar. Ada yang disisipkan di sana. Kenapa saya sering mengatakan ada 20 atau 18 halaman dari sahabat Ibnu Hajar itu yang sama dengan kitab Balawi namanya Al-Juz'ul Latif. Jadi ketika menerangkan tentang sanad hirqahnya Ibnu Hajar kepada Balawi, itu isinya 11-12 dengan kitab Al-Juz'ul Latif karangan Al-Adni Ba'alawi. Kemungkinan besar ada dua. Kemungkinan pertama, Ibnu Hajar mencatat atau menulis kitabnya dengan referensi kitab Al-Juz'ul Latif secara husnudzon. Yang kedua kemungkinannya bahwa ini disisipkan oleh orang sekarang ini, kemudian dijadikan satu dengan manuskrip sahabat Ibnu Hajar, kemudian seakan-akan itu ditulis oleh Ibnu Hajar. Nah, kalimat di dalam kitab itu ada wa illam alqahu, walaupun aku belum pernah bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus ya namanya ya. Al-Idrus Al-Adni ya. Abu Bakar apa Abdullah? Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni, ya kan? Al-Idrus Al-Adni. Nah, itu beliau sudah meninggal dunia. Kemudian Ibnu Hajar ini ketika sudah dewasa, katanya tuh di dalam kitab itu bertemu dengan muridnya. Kemudian meminta ijazah. Ceritanya begitu tuh. Walaupun ini sebenarnya masih bisa kemungkinan ini tidak ada. Nah, bagaimana Ibnu Hajar yang tidak bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus kemudian mempunyai sanad kepada Abu Bakar Al-Idrus ini tanpa menyebutkan wasat bainahu wa baina Abu Bakar Al-Idrus. Harus ada wasatnya. Nah, kecuali dengan sanad wijadah. Sanad wijadah dibolehkan oleh Imam As-Sayuti. Bahkan Ibnu Hajar pun banyak di situ sanad-sanad kepada orang yang tidak bertemu dengan beliau. Nah, ini yang ingin saya katakan bahwa kitab sahabat itu sendiri, saya kembali lagi, itu sebenarnya apabila kita telusuri kebenaran kitab itu nisbat kepada Ibnu Hajar secara utuh seluruhnya, terutama tentang sanadnya Ba'alawi, sanadnya Ibnu Hajar pada Ba'alawi, itu kemungkinan besar disisipkan. Yang perlu untuk dicari oleh Gus Aziz Jazuli adalah manuskrip pembanding dari sahabat yang sekarang dicetak. Jadi manuskrip pembanding dari sahabat Ibnu Hajar yang ada di Yaman itu. Ibnu Hajar kan bukan orang Yaman. Kenapa manuskripnya ada di Yaman dan tidak ada di negeri lain? Ini sebuah hal yang patut dicurigai. Ibnu Hajar ada di Mekah. Dia kenapa manuskrip sahabatnya ini yang menyebut nama Ba'alawi satu-satunya ada di Yaman doang, tidak ada di negeri lain. Di negeri lain itu ada sahabat Ibnu Hajar yang hanya sanad hadisnya. Nah, sekarang ada sanad hirqah segala macam. Apa betul ini adalah tulisan dari Ibnu Hajar? Nah, saya kira para kiai-kiai yang mendukung Ba'alawi itu tidak akan sampai bisa untuk berpikir seperti itu. Kenapa? Karena ya berbasis husnudzon. Yang ngomong Ibnu Hajar sama Imaduddin Utsman katanya hebatan mana? Lah, jangankan manuskrip ya, jangankan manuskrip, Nabi aja diboyong ke Yaman. Nabi orang Yaman katanya. Logikanya kan begitu. Mau ikut Ibnu Hajar apa Imaduddin Utsman? Ya, jadi orang yang sudah meninggal itu, Bang TJ, biasanya kan
dipegang-pegang untuk dijadikan dalil. Padahal kalau Ibnu Hajar masih hidup, belum tentu dia mau ikut. Ini orang-orang semacam itu kalau Ibnu Hajar masih hidup, belum tentu dia mau ikut. Bisa jadi dialah orang yang paling mencaci Ibnu Hajar. Ya. Karena orang ulama kalau sudah meninggal dunia itu tidak ada bahayanya bagi siapapun. Jadi tinggal kita mengambil-ngambil saja yang enak-enak dari ucapan ulama yang sudah meninggal, yang sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian untuk menjadi hujah bagi orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Syekh Hasyim Asy'ari itu diambil itu oleh Pak Haji Qurtubi, bahwa Imaduddin ini katanya ngakunya orang NU, ngakunya adalah pengikut Syekh Hasyim Asy'ari, tetapi tidak mengikuti Syekh Hasyim Asy'ari. Padahal kita dari kecil ini belajar mengenal NU dari orok saya itu. Keluarga saya itu kebanyakan di Tebu Ireng. Guru-guru saya sejak kecil itu adalah lulusan Tebu Ireng, lulusan Citangkil, lulusan Petir, lulusan Sampang. Semuanya itu pondok pesantren yang saya sebutkan itu, tambah satu lagi At-Tahiriyah, semuanya kebanyakan ketua-ketua NU tingkat kabupaten. Kadang ada yang Surya provinsi, ada yang sebagai mustasar dan lain sebagainya. Nah, kemudian keluarga saya itu keluarga yang kebanyakan mondoknya di Tebu Ireng. Guru-guru saya mondoknya di Tebu Ireng. Keluarga saya mondoknya di Tebu Ireng. Jadi kemudian ini ada orang FPI ngomong bahwa Imaduddin Utsman tidak mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari. Padahal dia yang sering mencaci maki Mbah Hasyim Asy'ari sebelum bab nasab ini. Dia yang mencaci maki Gus Dur. Seperti Faisal Assegaf itu mencaci maki Gus Dur, mencaci maki Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika bab nasab ini muncul, dia tenggelam. Konten-kontennya Faisal Assegaf itu semuanya nonaktifkan, dihapus. Karena takut orang-orang NU yang jadi kibin ini nanti marah kalau lihat Faisal Assegaf yang mencaci maki daripada Mbah Hasyim Asy'ari dan Gus Dur. Bukan hanya Mbah Hasyim Asy'ari, Gus Dur, NU dicaci maki itu oleh Faisal Assegaf. Di mana Habib yang mencaci maki Ansor, mencaci maki Banser, nggak boleh Banser itu diikuti, anak-anak nggak boleh dimasukin ke Banser dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya yang terjadi. Jadi saya yang pengurus NU, saya yang Khatib Suriah PWNU, saya yang ketua RMI, saya yang dituduh tidak mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari. Padahal dia mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari dalam bab memanggil As-Sayyid itu aja. Nah, tetapi orang-orang NU banyak juga yang terperdaya karena menggunakan mughalatah. Mughalatah itu adalah sebuah narasi sesat pikir, atau disebut oleh orang-orang ahli logika falasi. Ya, sebuah falasi yang sengaja dibangun untuk memperdaya orang-orang yang bernalar rendah. Jadi orang yang bernalar rendah itu bisa ditaklukkan, satu oleh falasi, yang kedua oleh clandestine. Clandestine ini adalah sedikit demi sedikit dimasukkan ke dalam pikirannya suatu narasi yang walaupun itu palsu, agar itu masuk sedikit demi sedikit di dalam alam bawah sadar, untuk kemudian pada masa berikutnya diyakini sebagai sebuah kebenaran. Karena sebuah kebohongan apabila diulang-ulang sedemikian rupa, maka lama-kelamaan kebohongan ini akan dianggap sebagai sebuah kebenaran yang hakiki. Maka ini disebut dengan post-truth, kebenaran setelah kebenaran. Jadi setelah kebenaran itu adalah kepalsuan. Tetapi inilah yang sekarang ini terjadi, banyak orang yang menggunakan post-truth untuk mengelabui banyak orang, dan ternyata berhasil. Jadi mereka berhasil. Padahal ulama-ulama kan sering ngaji Fathul Mu'in. Dalam Fathul Mu'in ada
La ibrata bidhannin laisa lahu sanad misalnya. Tidak dihitung dengan dhon yang tidak punya dalil. La ibrata bidhannin laisa lahu sanad. Ada lagi la ibrata bidhannil bayyini khata'uh. Tidak dihitung sebuah dhon yang sudah nyata jelas salahnya. Tetapi mereka sekarang pakai dhon yang sudah jelas salahnya, tapi masih berusaha untuk diyakini. Bahkan ada kiai yang gak mau baca tulisan saya. Saya kirimin, enggak mau baca katanya. Nanti kalau baca saya kena khitab. Kalau sudah baca, berarti saya harus mengikuti. Kalau nggak mengikuti dosa, maka saya nggak mau baca supaya saya nggak dosa katanya. Kenapa emang? Nggak enak katanya kita nanti. Nah, Nah, semacam ini. Nggak enak yang tadi tuh yang saya bilang. Nggak enak. Makanya kita kirimin aja tuh 2000 kitab ke kiai-kiai, mau dibaca mau enggak, yang penting kita sudah menyampaikan ini kesemangatan dari para kaum muslimin bangsa Indonesia yang mau mewakafkan sedikit hartanya untuk suksesnya program wakaf kitab Minhajun Nasabin. Saya juga berharap nanti bukunya Gus Aziz Jazuli ini lagi nulis buku beliau tentang ajaran-ajaran yang menyimpang dari kitab-kitab Balawi yang ditemukan oleh Gus Aziz itu dibukukan, nanti dicetak, nanti itu ditawarkan kepada masyarakat. Kan dari masyarakat kita ini bangsa Indonesia ada yang ingin berjuang tuh seperti Bang TIJ, tapi nggak bisa ngomong di depan kamera, tapi dia mau untuk berderma, untuk ikut berjuang. Itu ada yang seperti itu. Saya nggak bisa seperti Bang TIJ karena saya nggak bisa ngomong. Ada lagi yang bisa ngomong tapi nggak ada waktu juga. Dia kerja di pabrik, dia kerja di hutan, dia kerja di PNS dan lain sebagainya. Ada yang pengusaha, ada yang tukang cukur, ingin juga berjuang. Maka mudah-mudahan nanti kalau Gus Aziz membuka itu program wakaf untuk buku-buku Gus Aziz tentang penyimpangan ajaran-ajaran yang ditemukan dalam kitab Balawi itu saya meyakini bahwa masyarakat banyak yang akan membantu agar program itu bisa tersebar dan dibaca oleh masyarakat umum. Ini saya sudah membaca itu dari Gus Aziz, menarik sekali itu. Betul. Buku draft bukunya itu yang akan dicetak itu, saya kira sayang kalau nggak dicetak. Ada juga yang kemarin itu yang lucu itu ajaran Balawi dalam kitab Gus Aziz itu, bahwa mereka bisa berbuat dosa dan maksiat, tetapi tobatnya itu bukan di dunia, tobatnya di dalam kubur. Jadi sekarang ini mau berbuat dosa sebesar apapun nggak jadi soal. Karena bagi Balawi katanya tobat itu mereka bukan hanya di dunia, di dalam kubur pun masih bisa bertobat sesudah mati itu. Nah ini kan sangat bertentangan dengan ajaran Al-Quran, ajaran Islam. Dan ini harus diberitahu tuh sama kiai-kiai. Jadi kiai-kiai nanti dikirimin aja, mau baca mau enggak, dia lama-lama penasaran juga nih. Ada fotonya Gus Aziz Jazuli sama pecinya yang peci dami begini. Akhirnya mau baca dia. Ini saya untuk sudah ngumpulin gitu untuk biaya cetaknya. Mohon doanya, insya Allah besok naik ke ini percetakan ya. Karena ada banyak ya, sehingga untuk melengkapi itu insya Allah baru ini naik besok ke percetakan insya Allah ya, mohon doanya. Alhamdulillah. Saya ini senyum-senyum kenapa ya? Saya senyum-senyum di awal tadi saya kepikiran ke situ agar semua cerita-cerita ajaran yang ada di kitab-kitab yang dikontenin sama Gus Aziz agar dibukukan. Kemudian otak saya membantah kalau dibukukan nanti orang-orang pada belajar yang kagak bener gitu kan. Ternyata saya nggak kepikiran
kalau dibukukan kemudian ada narasi lain di situ, narasi untuk meluruskan. Ya. Nah, jadi saya kepikiran tadi, gimana kalau Gus Ajis itu kan banyak membahas kitab-kitab itu, kenapa nggak dibukukan? Makanya kayak sehati malam ini kita. Gitu. Nah, berarti Gus, saya setuju sama Bang Taijen nih. Coba takut ada ajaran-ajaran itu dalam kitab-kitab Balawi yang diberikan contoh dalam buku, tetapi tidak ada pelurusannya. Ini dilihat lagi, takut ada yang belum diluruskan, nanti malah bahaya nanti orang-orang ikut. Iya. Salah ya. Jadi untuk masing-masing dari hurufat yang disebutkan atau yang disusun dalam buku itu memang ada pelurusannya ya. Satu paragraf gitu ya. Mengutip ayat atau request satu Gus. Jangan lupa diselipkan telur dari Sidratul Muntaha ya. Udah ada itu. Telur dari Sidratul Muntaha. Nah. Oke Bang, ini udah hampir 2 jam ini. Tapi asik ya, asik, nggak bosan-bosan saya. Iya, saya juga senang sebenarnya. Dengan takut yang nonton bosan nanti lama-lama mah. Kalau Yai yang muncul mana ada yang bosan. Ada Kiai, ada Al-Wali Al-Gutub nih, Gus Ajis Jazuli, orang ini senang nih. Dan mungkin saya juga melihat Kiai banyak sekali di situ yang sangat bertentangan ya dengan ajaran apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita di kampung. Salah satunya bisa menghatamkan Al-Quran dengan dituntun, dibimbing oleh malaikat di alam kubur. Saya itu menolak mentah-mentah karena itu bukan protokol alam barzah. Sangat bertentangan dengan protokol alam barzah seperti akidah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Karena ketika seorang mukibin, seorang habib tidak bisa baca Quran di dunia, nanti di alam barzahnya diajarin sama malaikat sampai khatam. Nah, saya tuh nggak percaya gitu. Kenapa saya nggak percaya? Karena ilmu itu wajib hukumnya menuntun ilmu itu dari liang lahat dari ayunan sampai liang lahat. Kalau sudah di liang lahat, kalau nyawa udah di kerongkongan, itu nggak ada lagi tuntutan untuk beramal. Di sana udah waktunya bertanggung jawab, mempertanggungjawabkannya, saudari. Jadi itu sangat bertentangan sekali gitu. Belum lagi yang lain-lain, banyak pokoknya yang dibahas sama Gus Ajis ini yang sangat, kita bukan ketawa mengejek, tapi ketawa karena lucu. Telur dari Sidratul Muntaha, kendaraan mi'rajnya kambing. Saya lupa Gus, kambing di situ disebutkan jenis kelaminnya enggak? Oh enggak Bang, di situ kambing aja ya? Gitu. Kambing-kambing juga betina. Kendaraan doang ya. Nah ini perlu untuk dicetak, kemudian harus ada pelurusan Gus. Sebab kalau tidak nanti, kalau diterima sama Kibin nanti, karena ada Habibnya di situ, dipikir amalan. Diamalkanlah sama dia, misalnya lompat dari genteng, karena menyebutkan nama Habib, nanti nggak patah. Itu kan mencederai nanti, baik mencederai fisik maupun mencederai pikiran gitu ya. Ini sangat berbahaya sekali. Kemudian ketika kotoran Habib bisa berubah jadi emas, itu kan jorok sekali. Sedangkan dalam Islam itu nggak ada ajaran jorok-jorok gitu. Maka ini sangat luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan kemarin anaknya Bang Taufik ketua Habib, Bang Taufik Asegaf tuh ketua Habib. Mulai kapan? Beliau mengatakan bahwa anak beliau mengatakan bahwa rukun Islamnya Habib ada 6. Nah, kalau kita kan 5 gitu. Mulai dari mengucap 2 kalimah syahadah sampai naik haji ke Baitullah kan, bagi yang mampu. Tetapi ada satu lagi, menjaga kota Tarim gitu. Nah, makanya saya tanya, mungkin mereka kiai agamanya beda sama kita. Nah, mungkin agama Ba'lawi mungkin ya. Nah, kita nggak bisa menyalahkan kalau beda agama ya. Nah, cuman kan belum resmi kalau di Indonesia ya agama Ba'lawi ya. Karena di mana-mana kalau kaum muslimin rukun imannya 6, rukun Islamnya 5. Itu. Mungkin itu saja Bang Wali ya, karena waktu juga Kiai Imad barangkali terima kasih banyak.
sudah mampir di channel yang sederhana ini mau ngobrol dengan Al-Fagir ya. Mau ngobrol dengan Al-Fagir di malam ini. Nanti kesempatan selanjutnya kalau ada waktu Yai, saya minta Yai naik ke sini, dan saya sedikit menghimbau kepada teman-teman, sekarang Yai Imad kan sebagai orang yang melakukan penelitian terhadap nasab Ba'lawi. Ada juga sekarang pengacara nasab. Jadi nggak ada kaitannya antara pengacara nasab dengan Kiai Imad. Mungkin Kiai Imad bisa menjelaskan sedikit atau mungkin di kesempatan yang lain kita jelaskan. Ada pengacara nasab sekarang Kiai. Ya, saya juga mendengar ada pengacara nasab bahwa siapa saja yang mau untuk membayar akan dibela gitu, berdasarkan ilmu. Tetapi ada kesamaan, itu saya dikasih link oleh Gus Haji siapa itu, bahwa pengacara ini juga sepakat bahwa Habib Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi, tetapi berbeda tentang Abdullah bin Ahmad bin Isa, itu keluarganya sah. Kalau saya kan itu dari mulai Abdullah itu sudah tidak sah karena bertentangan dengan kitab-kitab nasab di abad ke-6 ke-5. Tetapi menurut pengacara nasab ini, kalau keluarga Jadid itu sah sebagai keturunan Ahmad bin Isa, tapi Bani Mirbat ini, Habib-Habib ini disebut oleh pengacara itu Bamirbat, bahwa bukan keturunan Nabi. Jadi pengacara ini juga sepakat bahwa Habib yang sekarang ada ini bukanlah keturunan Nabi. Tetapi yang dia tidak sepakat bahwa keluarga Jadid tetap sah menurut dia. Nah itu ya, kita walaupun tidak sepaham, tidak serel, tetapi kita harus saling harga menghargai. Walaupun dengar tuh teman-teman, jangan membuli ya, jangan membuli. Iya. Walaupun satu negeri dengan Bang TJ beda pendapat, itu biasa-biasa saja. Biasa. Bang TJ biasa dibully, walaupun dibully oleh pengacara diam-diam senyum-senyum saja buktinya kan. Nggak apa-apa saya. Mungkin itu saja. Bang Ali. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga, Masya Allah, Kiai Imad malam ini, Gus Aziz bisa hadir di channel yang sederhana ini. Lain waktu kita undang lagi teman-teman ya. Tetap istiqomah di dalam mencari kebenaran. Baik, terima kasih Yai, terima kasih Gus Aziz. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.